Dunia Dirgantara Tanah Air berduka. 17 Januari 2026, sebuah pesawat angkut Avions de Transport Regional atau ATR 42500 nahas di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, pesawat penumpang sipil berkapasitas 42 kursi ini mengangkut 10 orang. Tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 menyisakan duka yang mendalam, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kenyataan pahit ini mengingatkan kita bahwa korban jiwa bukan hanya sekedar angka, akan tetapi kehidupan yang terputus. Berikut benang merah perginya penyokong keluarga. Tolong turunkan tim lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa dari dia ke hutan sana, Pak. Hutan yang berkabut di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan menjadi saksi atas tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Di antara hiruk-pikuk hilangnya kontak pesawat, ada secerca titik terang yang muncul dari orang terdekat salah satu kru pesawat, Farhan, ketika jam tangan digital smartwatch yang dikenakannya menunjukkan adanya aktivitas. Bagi keluarga dan kerabat korban, smartwatch tersebut bukanlah benda semata, tetapi sebuah harapan agar Farhan bisa ditemukan. Meski kemudian Basarnas meluruskan bahwa kegiatan yang terdeteksi bukanlah aktivitas kecelakaan, melainkan data yang telah terekam beberapa bulan sebelumnya. Bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian, dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Di tengah cuaca yang tak menentu, tim SAR gabungan terus berjibaku untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Semenjak laporan diterima, operasi gabungan langsung digelar secara terpadu. Penyisiran dilakukan melalui udara maupun darat. Proses evakuasi pun dilakukan dengan menggunakan helikopter mengingat medan yang berat. Di pundak mereka ada tanggung jawab dari keluarga agar mereka bisa menemukan seluruh korban sehingga semuanya bisa dimakamkan secara layak. Perjuangan yang tak mengenal lelah pun akhirnya membuahkan hasil. Rasa haru pun tak kuasa ditahan oleh tim gabungan yang bisa menyelesaikan tugas mereka. Terima kasih kawan. Sampaikan kepada teman-teman di depan, kita bangga, kita hormat pada rekan-rekan tim SAR gabungan, pada anggota kita, anggota semuanya dan semua yang ada di sini. Di balik puing-puing pesawat terdapat sosok Florencia Lolita Wibisono, pramugari muda dengan senyum profesionalnya. Identifikasi jenazah korban dilakukan melalui sejumlah metode ilmiah, mulai dari pemeriksaan sidik jari, data gigi, barang yang dipakai, hingga ciri medis. Jenazah mendiang dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Rano Merut usai prosesi ibadah pelepasan. Meski keluarga sangat terpukul dengan kepergiannya, namun mereka yakin Florencia meninggal dengan bahagia karena berpulang saat menjalankan hal yang disenanginya. Jadi waktu saya juga kebetulan akan melakukan tugas
ke Sibolga, jadi kebetulan pesawat saya delay dan saya naik Wings Air. Dia tiba-tiba video call dan di situ dia bilang dia lagi di Semarang untuk melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta. Dia akan nginap di Yogyakarta dan kebesokannya ya dia bilang akan lanjut terbang. Cuma dia nggak bilang sih terbangnya kemana, cuma bilang nginap di Yogyakarta. Nah, jadi waktu kebesokannya saya sedang tugas untuk berbagi donasi di Sibolga. Tiba-tiba saya dikabarkan bahwa sudah 1 jam pesawat dari Olen itu tidak ada, hilang kontak. Keluarga dan teman-teman Florencia pun tak percaya. Kini mereka sudah tak bisa lagi berbagi cerita dengan mendiang. Florencia dikenal sebagai pribadi yang baik hati. Ia paling senang membantu orang, tidak hanya ketika menjalankan tugasnya sebagai pramugari, tetapi juga dalam kesehariannya. Bahkan mendiang selalu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Olen, begitu sapaan akrabnya, sudah 14 tahun berkarir sebagai pramugari. Di balik wajahnya yang lembut, terdapat kegigihan karena mendiang Olen selalu bekerja keras untuk meraih mimpinya. Dan kini, kemurahan hatinya dalam membantu sesama menjadi kenangan yang selalu diingat oleh keluarga yang ditinggalkannya. Ya, Olen itu pribadi yang ceria. Dia anaknya suka membantu orang lain, walaupun mungkin dia suka memaksakan ya, tetapi dia selalu mendahulukan orang lain. Dia juga sayang banget sama keluarganya, jadi dia selalu berusaha untuk memberikan walaupun mungkin dia nggak ada. Dan dia pribadi yang pintar, berintegritas, dan mungkin teman-teman banyak juga melihat ya komen-komen gitu bagaimana hidupnya Olen tuh bisa jadi berkat. Sementara dinginnya aula persemayaman, ratusan rekan kerja, keluarga, dan kolega memberi penghormatan terakhir kepada Deden Maulana, seorang pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang gugur dalam kecelakaan pesawat. Suasana haru terasa begitu nyata saat putranya, Asensio Maulana atau Zio, melantunkan ayat suci Al-Quran Surah Al-Insyirah di depan peti jenazah sang ayah. Surat yang berisikan tentang kelapangan hati dan kemudahan di tengah kesulitan. Ini pun yang menjadi doa bagi Zio kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan keikhlasan melepas kepergian almarhum yang merupakan panutan hidupnya. Tangis kesedihan pun semakin pecah saat jenazah Deden Maulana diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di kampung halamannya di Karo, Jawa Barat. Zio mengumandangkan azan di liang sang ayah, dan anak kelas 6 itu kini menerima kenyataan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab sebagai imam di keluarganya. Walaupun perpisahan sangatlah menyedihkan, namun keluarga mengaku tetap bangga pada almarhum. Kehilangannya memang merasa kehilangan, cuman dia meninggalnya kan dalam tugas, merasa keluarga juga bangga. Oh, keluarga bangga ya. Keluarga yang ditinggalkan berasal dari latar yang berbeda, akan tetapi memiliki satu kenyataan pahit, adanya kehampaan dalam hati mereka yang tak mungkin tergantikan. Anak kehilangan orang tua, pasangan kehilangan sandaran hidup, dan keluarga yang kehilangan tulang punggung. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa korban bukanlah semata angka korban jiwa, tetapi kehidupan yang terputus.